Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-23. Emban Prabarasmi mengangguk lebih dalam ketika Raden Kudamerta melepas gelang yang dipakai. Gugup Emban Prabarasmi menerima gelang yang pasti berharga sangat mahal itu. Sampai kau temukan, aku akan sangat kecewa kalau kau tidak bisa menemukannya. Hanya kamu yang bisa aku andalkan. Emban Prabarasmi mengangguk. Meski samar, ia berhasil menangkap mata Raden Kudamerta yang membasah. Petunjuk sangat nyata ada hubungan antara Raden Kudamerta dengan perempuan itu. Apalagi ketika Raden Kudamerta mengelus selendang itu dengan semua getar perasaannya. Amat terbaca betapa rindu bangsawan dari Pamotan kepada pemilik selendang itu. Baik Raden, aku akan berusaha menemukan. Emban Prabarasmi mengakhiri pertemuannya dengan Raden Kudamerta dan bergegas kembali sambil membawa segumpal pertanyaan. Siapa perempuan yang tak dikenalnya itu? Yang terbukti demikian berarti di depan Raden Kudamerta. Jawaban rasa penasaran itu agaknya tidak mungkin dengan menanyai Raden Kudamerta, tetapi bisa diperoleh dari Dyah Menur andai ia berhasil ditemukan. Kemana Dyah Menur? Rupanya Dyah Menur memang telah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Bahkan Gajah Mada yang memperhatikan dari kejauhan kehilangan jejaknya. Dyah Menur yang berganti baju dan mengurai rambutnya berubah menjadi sosok lain lagi. Apalagi ketika Dyah Menur berjalan dengan tubuh agak ditekuk, Gajah Mada mengamit Pradabasu. Mana perempuan itu? Tanya Gajah Mada. Pradabasu mengedarkan pandangan matanya ikut mencari. Awasi gerak-gerik perempuan yang baru menemui Raden Kudamerta itu, kata Gajah Mada. Pradabasu tersenyum. Rupanya ada sesuatu yang ia sembunyikan dalam hati. Baik Kakang, jawabnya. Serahkan tugas itu padaku. Pradabasu melaksanakan tugas yang diberikan Gajah Mada kepadanya dengan sepenuh hati, atau bisa pula tidak perlu tugas itu mendapatkan perhatian sepenuhnya, karena Pradabasu tahu bagaimana cara menemukan perempuan itu, bahkan kemana bisa bertemu dengannya. Perhatian Pradabasu justru tersita ke arah lain. Di seberang sana, seorang bocah sedang bermain tanah. Andai kata sang Brajaka itu menoleh dari tempatnya, Pradabasu memperhatikan bagaimana Gagak Bongol masih menyempatkan diri memberikan perhatian kepada bocah itu. Akan tetapi, sebagaimana Pradabasu amat mengenal sang Brajaka, bocah itu tak menoleh. Tangannya bermain tanah, namun tatapan matanya tak bergeser dari satu arah. Di langit, matahari berpendar-pendar, menyemburatkan cahayanya yang gilang-gilang, terang benderang. Gajah Mada yang sedang memperhatikan biru langit harus memberikan perhatian kepada seorang prajurit penghubung yang berlari-lari mendekati dirinya. Ada apa? Tanya Gajah Mada. Ki Patih diminta menghadap para ratu sekarang juga, kata prajurit itu. Gajah Mada mengerutkan keningnya. Gajah Mada merasa telah tiba waktunya untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Dengan para ratu memanggilnya, akan ia gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan laporan dan pendapatnya. Tidak perlu menunda-nunda, makin cepat makin baik. Kemana aku harus menghadap? Tanya Gajah Mada. Bali Sakuntala, Ki Patih. Singajaya nama laki-laki itu. Ia merasa berita yang diterimanya sangat penting, sehingga tak sabar menunggu gladi perang di alun-alun itu berakhir. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat yang diperas setelah berlari kencang
dari makam Antawulan ke alun-alun. Singajaya yang merasa tidak sabar bahkan memutuskan menyibak segenap prajurit yang sedang menerima taklimat dari pimpinan masing-masing. Rakembar melihat apa yang diperbuat orang itu. Bergegas, Rakembar meneriakinya. "Ada apa?" bertanya Rakembar setelah Singajaya berada di depannya. "Aku punya berita sangat penting untukmu," jawab Singajaya. Rakembar mencuatkan sebelah alisnya. "Berita sangat penting apa?" Rupanya Singajaya cukup jeli untuk mengukur berapakah nilai berita yang ia miliki. Kuda milik Rakembar sungguh sangat menarik perhatiannya. "Hargai berita yang kubawa ini senilai seekor kuda." Rakembar terpancing rasa penasarannya. Untuk berita sepenting apa sampai harus merelakan kudanya? "Mengapa kamu beranggapan berita yang kau bawa untukku demikian tinggi nilainya dan pasti akan kubeli?" tanya Rakembar. "Karena," jawab Singajaya, "berita yang aku miliki lebih bisa mengantarmu ke jenjang lebih tinggi." "Kamu merasa tak senang kepada Gajah Mada. Inilah saatnya kau melakukan sesuatu atas nama rasa tidak senangmu itu. Kamu punya kesempatan amat besar untuk menarik perhatian para ibu ratu. Kedudukanmu yang sekarang berada di bawah Senopati bisa melesat dan siapa tahu akan melampaui Gajah Mada. Kuberikan keterangan penting ini untukmu, tetapi ada keterangan ada uang. Berita amat penting yang kumiliki ini kuberi nilai sama dengan seekor kuda." "Dasar mata duitan," ucap Rakembar. Singajaya tertawa pendek. "Bagaimana? Ceritakan dulu keterangan apa yang kau berikan itu." Singajaya bersandar punggung pada pohon Brahmastana, matanya sedikit disipitkan berhadapan dengan cahaya matahari yang menyapu wajahnya. "Keterangan ini kudengar langsung dari pembicaraan antara Gajah Mada dan anak buahnya. Mereka berbicara di luar dinding Antawulan dan aku mendengar dari dalam dinding. Pembicaraan mereka kutangkap dengan jelas tanpa satu kalimat pun yang tercecer. Beberapa tulisan di Bayangkara yang kukenali namanya antara lain mantan Bayangkara Pradabasu, Bayangkara Gendit Galih, dan Bayangkara Riung Samudra melaporkan adanya pihak tertentu yang akan melakukan pemberontakan. Bahkan Bayangkara Riung Samudra melaporkan sepak terjangmu yang menjelek-jelekan Gajah Mada di setiap kesempatan." Berubah tegang wajah Rakembar. "Riung Samudra melaporkan aku menjelek-jelekan Gajah Mada?" Singajaya mengangguk. "Bukankah itu yang kau lakukan selama ini?" tanya Singajaya. "Sikap Gajah Mada bagaimana?" "Gajah Mada tidak menganggap laporan Riung Samudra itu sebagai hal yang penting dan perlu ditanggapi. Namun, laporan Bayangkara Gendit Galih mengenai adanya pihak yang akan melakukan makar justru yang menarik perhatian Gajah Mada. Kurasa bakal ada perang. Masalahnya perang ini apakah milik Gajah Mada yang dengan demikian akan makin melambungkan namanya atau menjadi perangmu yang akan melambungkan namamu. Kudengar desas-desus, bahkan Empu Krewes menjagokan Gajah Mada kelak menggantikan kedudukannya. Nah, kalau sampai Gajah Mada menjadi Mahapati, kamu akan mendapatkan kedudukan apa? Setinggi apapun pangkatmu, kau hanya akan menjadi bayang-bayang Gajah Mada." Empu Krewes yang dimaksud adalah nama lain Aryatada, pengganti Patih Kalayuda. Kalayuda adalah Mahapati di Majapahit menggantikan Nambi. Rakembar harus mengakui apa yang dikatakan Singajaya itu. Pada sebuah pertemuan secara terbuka, Aryatada pernah mengemukakan harapannya bahwa kelak Patidaha tak hanya akan menjadi patih kecil di Daha, namun Amangkubumi di kota raja. Rasa ingin tahu Rakembar tak bisa dikendalikan lagi. Rakembar membawa Singajaya menjauh agar bisa berbicara leluasa tanpa harus berbisik-bisik. Di bawah pohon Brahmastana berikutnya mereka berbincang.
di alun-alun setelah taklimat yang diberikan masing-masing pimpinannya. Pasukan segelar sepapan yang beristirahat sejenak itu mempersiapkan diri untuk kembali berlatih. Tambur dipukul dengan berderap menjadi pembakar semangat. Suara tambur kemudian dilanjutkan dengan bunyi sangkakala yang melengking tinggi membelah udara. Suara anak panah yang dilepas ke langit susul menyusul merupakan perintah yang harus dipahami, karena tidak mungkin perintah diberikan hanya dengan berteriak. Dan ketika Bendi Kiai Samudra ditabuh dalam latihan berkekuatan segelas sepapan itu, suaranya menggetarkan udara dari ujung ke ujung. Bila ada yang berani berada pada jarak amat dekat ketika bendi itu dihantam pemukulnya, akan merupakan jaminan bakal jebol gendang telinganya orang itu. Lanjutkan, kata Ra Kembar. Singajaya tertawa pendek. Senilai kuda. Apa boleh buat Ra Kembar harus merelakan kudanya? Ambil kudaku. Singajaya memperhatikan kuda hitam yang sedang merumput dengan diikat di pohon kesara. Kuda milik Ra Kian Kembar benar-benar kuda yang membuatnya iri. Kini kuda itu akan menjadi miliknya. Ada sebuah kekuatan yang diam-diam mempersiapkan diri melakukan makar di sebuah tempat bernama Karangwatu. Mereka membangun kekuatan yang kelak akan digunakan untuk memberontak. Menurut pembicaraan itu disimpulkan, kekuatan makar itu ada hubungannya dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi kemarin. Kekuatan makar itu menggunakan lambang buah maja yang dibelit ular, dipimpin oleh seorang pemuda bernama Raden Panji Rukmamurti. Gajah Mada akan menyerbu kekuatan itu, tetapi menurutku kau mempunyai kesempatan untuk mendahului. Jika kau berhasil mematahkan kekuatan pemberontakan itu, artinya apa yang kau lakukan menyamai apa yang dilakukan Gajah Mada ketika meredam Rakuti. Tak menutup kemungkinan pangkat dan jabatanmu akan melesat membelah langit. Wajah Ra Kembar sangat berseri-seri. Kesempatan yang diidam-idamkan itu kini telah berada di depannya. Tidak ada ruginya ia menjalin persahabatan dengan Singajaya meskipun ia mata duitan. Karangwatu? Tanya Ra Kembar. Singajaya mengangguk. Kau tahu tempat itu? Balas Singajaya. Ra Kembar meliukkan badan, melemaskan otot. Ya, sebuah pedukuhan yang terlindung oleh tebing tinggi dan sungai meliuk. Menurutku, sangat masuk akal bila pedukuhan itu dijadikan tempat kegiatan macam itu. Jika pintunya yang berbentuk leher angsa dijaga ketat, maka tak seorang pun yang akan tahu apa kegiatan yang terjadi di sana. Rupanya ada rencana makar di sana, gumam Kembar. Itulah yang kudengar dari pembicaraan itu. Baiklah, ucap Ra Kembar. Aku sangat menghargai keterangan yang kamu jual kepadaku. Sebagaimana saranmu, aku akan bertindak cepat. Akan aku kumpulkan teman-temanku. Cukup hanya dengan mereka dan para anak buahku. Tempat yang kusebut itu akan busah basah. Tak perlu menunggu besok. Tengah malam ini juga akan kugempur mereka yang berani mencoba-nyoba berniat makar itu. Akan kulihat bagaimana raut wajah Gajah Mada setelah melihat sepak terjangku. Dengan hati gembira, Singajaya pulang dengan membawa kuda. Ra Kembar tidak kecewa harus berpisah dengan kudanya karena sepadan dengan keterangan penting yang ia peroleh. Di samping itu, Kembar masih memiliki seekor kuda lain yang tidak kalah kekar dari Kiai Serumbut. Demikian nama yang ia berikan pada kudanya yang berwarna hitam. Meski telah merencanakan untuk mendahului menyerbu Karangwatu tengah malam nanti, Ra Kembar tidak merasa perlu tergesa-gesa. Ra Kembar kembali menyatu dengan pasukan yang berlatih keras menerjemahkan perintah. Beberapa kali dilakukan perubahan gelar perang dari Dirada Meta menjadi Kerang Cakra Byuha, namun hasilnya masih kurang memuaskan. Itu sebabnya latihan itu diulang dan diulang lagi.
Suara tabur yang menjadi isyarat, suara bendi yang menjadi perintah, dan lengking sangkakala yang menuntun perubahan bentuk gelar dipukul berderap dan beruntun menyatu dengan sangkakala yang menggetarkan udara. Ra Kembar memanfaatkan latihan sebaik-baiknya. Barangkali gelar perang itu akan dibutuhkan ketika penyerbuan ke Karangwatu dilakukan. Aku akan libatkan Kakang Singadarba dan Kakang Anjar Langse. Gabungan kekuatan yang aku miliki ditambah kekuatan mereka, kurasa cukup untuk menghajar orang-orang yang melakukan makar itu. Para ratu akan terperangah melihat apa yang kukerjakan, dan benar apa kata Singajaya, tak ada ruginya aku kehilangan kuda, kata hati Ra Kembar. Di kejauhan sedang memimpin pasukan dalam satuan kecil, prajurit bernama Singadarba dan Anjar Langse juga terlibat dalam latihan perang yang terjadi. Sang waktu terus bergerak menampaki kodratnya. Matahari di langit memanjat makin tinggi dan makin membakar keringat mereka yang sedang terlibat gladi perang segelar sepapan itu. Matahari juga mengantarkan mereka yang bekerja keras di makam Antawulan. Gagak Bongol yang menyempatkan memberi perhatian kepada anak angkatnya merasa bangga melihat kerja keras tanpa pamrih itu. Sang Prajaka, lihat aku. Namun sang Prajaka tak menggeser pandangan matanya dari satu titik. Wajah pamannya mengusik simpul kerinduannya. Sang Prajaka tidak tahu, bahkan Gagak Bongol juga tidak tahu. Di kejauhan seorang lelaki dengan langkah dibuat terpincang-pincang memperhatikannya. Gajah Mada merasa tak memiliki waktu yang cukup karena demikian banyak masalah yang dihadapinya. Belum tuntas sebuah masalah, muncul masalah yang lain. Persoalan yang dilaporkan Bayangkara Kendit Kali cukup banyak menyita pikiran. Sayang sekali Gajah Enggon tak bisa diandalkan lagi. Gajah Enggon masih tersesat ke dunia lain, belum siuman juga. Keadaan Gajah Enggon yang demikian memberikan kecemasan tersendiri. Jangan-jangan Gajah Enggon kebablasan. Persoalan yang ditangani demikian pelik dan menempatkan Gajah Mada ke dalam keadaan serba salah terhadap perbuatan Raden Cakradara yang nyaris bisa diyakini terlibat secara langsung atau tak langsung dalam pembunuhan-pembunuhan dan rencana makar yang terjadi. Gajah Mada belum bisa bertindak. Pun demikian terhadap perbuatan Raden Kudamerta, Gajah Mada tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya Patidaha Gajah Mada memutuskan untuk melaporkan secara lengkap semua hasil penyelidikannya. Kebetulan para ibu ratu memanggilnya. Gajah Mada yang melintas Balima Guntur tiba-tiba membelokkan langkah ke Balai Gringsing. Terpikir olehnya menengok keadaan Gajah Enggon. Namun tidak ada perubahan apapun pada Gajah Enggon. Senopati pimpinan pasukan Bayangkara itu masih pada keadaan semula. Apabila ada perubahan adalah wajahnya makin bersih. Hal itu karena dengan telaten Nyai Lengger merawatnya untuk menjaga agar Gajah Enggon masih tetap bertenaga. Setetes demi setetes air gula diminumkan ke mulutnya. Yang menarik perhatian Gajah Mada adalah beberapa jenis buah-buahan yang ditata rapi di meja. Ada belimbing, pisang, dan mangga. Siapa yang membawa buah-buahan ini, Nyai? Tanya Gajah Mada. Nyai Lengger yang terkantuk-kantuk, terkejut dan bergegas bangkit. Tuan Putri Sekar Kedaton Kipati, jawab Nyai Lengger. Sekar Kedaton ada dua, jawab Gajah Mada. Dua-duanya. Gajah Mada tersenyum. Apakah para Tuan Putri tidak berpikir buah itu tidak ada artinya? Buah itu untuk Gajah Bradamba bukan?
Benar Kipati, jawab Nyai Lenggir. Bagaimana Gajah Pradama bisa makan jika keadaan seperti itu? Ucap Gajah Mada. Pikiran serupa dalam benak Nyai Lenggir. Namun hal itu bukan berarti Sekar Kedaton tak melihat kiriman buah-buahan itu tidak ada artinya. Yang benar adalah bahwa para Sekar Kedaton memiliki perhatian pada keadaan Gajah Enggon. Bahkan Sekar Kedaton Dyahwiyat berniat hendak menjaga dan merawat secara langsung yang akan dilakukan malam nanti. Patidaha Gajah Mada keluar dari ruangan itu untuk melanjutkan rencananya menghadap para ibu ratu. Tepat di depan pintu, Gajah Mada berpapasan dengan Singadarba dan Anjar Langse. Dua prajurit berpangkat lurah itu segera memberi hormat dan memekarkan senyum. Mau kemana kalian? Tanya Gajah Mada. Menengok Senopati Enggon, jawab Anjar Langse. Oh, ya silakan. Tak ada pembicaraan apapun karena Gajah Mada merasa tergesa. Dengan kaki mengayun langkah lebar, Gajah Mada menuju bagian belakang istana utama. Ayunan langkahnya tak terganggu meski di kejauhan Gajah Mada melihat Ra Kembar menuju tempat ia berada. Gajah Mada segera teringat pada apa yang dilaporkan Riung Samudra. Apabila menuruti panasnya hati bisa berantakan wajah Ra Kembar melalui hantaman kepalan tangannya. Akan tetapi Gajah Mada membuang jauh rasa jengkel itu. Apa yang dilakukan Ra Kembar tidak lebih hanya ulah anak kecil yang berusaha mencari perhatian. Tidak ada gunanya meladeni bocah kemarin sore itu, ucapnya untuk diri sendiri. Gajah Mada melintas halaman belakang. Beberapa orang prajurit yang sedang beristirahat serentak berdiri memberikan penghormatannya. Silakan Kipati, para tuan putri sudah menunggu, kata salah seorang di antara mereka. Di mana tuan putri? Tanya Gajah Mada. Di ruang Sangkuntala, jawab salah seorang prajurit. Pati Arya Tadah juga berada di sana. Para tuan putri lengkap, jawab prajurit itu. Patidaha Gajah Mada yang hendak melanjutkan langkah menyempatkan memperhatikan keadaan di tempat itu. Melihat pandangan yang kurang elok, Patidaha bertolak pinggang. Sontak matanya mendelik. Dengan segera prajurit yang sedang berkumpul membaca kemarahan di wajah Gajah Mada. Siapa yang buang kotoran itu? Pertanyaan itu mengagetkan para prajurit. Mereka saling pandang di antara mereka sendiri. Namun dengan segera mereka merasa di hadapan Gajah Mada tidak ada gunanya saling menyalahkan. Apalagi semua andil terhadap kotoran daun-daun pembungkus nasi bungkus itu. Nasi bungkus yang diambil dari makam Antawulan. Bersihkan, jangan buang kotoran seenaknya, kata Gajah Mada tegas. 6 orang prajurit itu merasa beruntung karena Gajah Mada tidak memberi hukuman pada mereka. Dengan bergegas, sampah yang berceceran dipunguti dan dibuang ke tempat semestinya. Akan tetapi di antara prajurit itu ada yang suka iseng. Di belakang Gajah Mada yang berjalan makin jauh, ia menjulurkan lidah sambil memutar-mutar pantatnya. Ia bermaksud melucu di depan teman-temannya. Celaka nasib prajurit itu karena dengan tiba-tiba Gajah Mada menoleh dan melihat perbuatannya. Gajah Mada berjalan berbalik. Pucat pasi prajurit itu. Apa yang kamu lakukan itu? Teriak Gajah Mada. Prajurit itu mendadak merasa tidak lagi memiliki mulut dengan wajah pucat sepucat mayat. Teman-temannya terbelalak melihat kejadian yang tidak terduga sama sekali. Apa yang tadi kamu lakukan? Prajurit konyol berpangkat rendahan itu gemetar ketakutan. Aku minta maaf Kipati, ucapnya mengibah. Aku hanya bercanda, aku minta maaf.
Gajah Mada jengkel sekali dan merasa dilecehkan. Jadi seperti itulah sikap prajurit di belakangku. Pertanyaan yang menyengat pantat itu tidak ada yang berani menjawab. Lepas baju kalian semua, teriak Gajah Mada. Tak perlu diperintah lagi, para prajurit yang bernasib sial secara bersama-sama harus menanggung ulah temannya itu melepas baju. Berlari mengelilingi lapangan 25 kali. Perintah telah dijatuhkan dan tidak lagi bisa ditawar. Gladi perang baru saja mereka selesaikan dan itu amat menguras tenaga. Kini Gajah Mada memberi hukuman berlari 25 kali tanpa perlu diulang lagi perintah itu. Para prajurit yang sedang apes itu berhamburan menuju alun-alun. Sepeninggalan mereka, Gajah Mada tersenyum dan kembali mengayunkan langkah kakinya menuju Balai Sakuntala. Di sana, sebagaimana niatnya, di hadapan para ratu, ia akan beberkan semua hasil penyelidikannya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Tindakan apa yang nantinya diberikan kepada Raden Cakradara dan Raden Kudamerta sepenuhnya akan diserahkan pada para ibu ratu. Ibu Ratu Gayatri tentu menganggap persoalan yang akan dibicarakan sangat penting. Menilik telah mengundang para ratu lengkap, dihadiri pula Aryatada. Pertemuan itu belum bisa dimulai karena harus menunggu Gajah Mada. Tidak mungkin ada pembicaraan tanpa melibatkan Gajah Mada. Seorang abdi dalam pelayan bagian dalam bergegas membukakan pintu saat melihat Gajah Mada datang. "Silahkan Ki Patidaha," ucap abdi dalam itu mempersilahkan. "Para ratu sudah lengkap menunggu." "Terima kasih," jawab Gajah Mada. Adakah ruangan yang murung atau para ratu sedang murung menyebabkan ruang Balai Sakuntala tampak berbeda dari biasanya? Terlihat ikut suram. Para ratu duduk lengkap di atas dampar masing-masing. Ibu Ratu Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuaneswari tak berbicara apapun. Pandangan matanya yang jatuh ke satu titik tak bergeser ke arah lain meski mendengar pintu dibuka dan Gajah Mada masuk. Hal itu menjadi pertanda betapa Ibu Ratu Tribuaneswari sangat prihatin pada perkembangan keadaan yang tidak terduga. Gajah Mada yang beringsut mendekat melihat betapa layu Ratu Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita. Tampak lunglai menjadi pertanda keprihatinannya yang mendalam. Duduk di tengah sangat sulit menebak apa yang ada di benak Ibu Ratu Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Rajapatni Biksuni Gayatri dengan wajahnya yang datar-datar saja. Bahkan Ibu Ratu Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Pratna Paramita terlihat lebih tegas dalam penampakan warna hatinya melalui butiran-butiran air mata yang bergulir di pipi. Empu Krewes biasanya mendapatkan kursi tersendiri, akan tetapi untuk kali ini Empu Krewes yang juga memiliki nama Aryatada itu memilih duduk bersila di atas hamparan permadani yang lebih empuk di pantat daripada kursi. Apalagi Tada duduk bersila dengan bersandar pada tiang saka. Gajah Mada segera mendahului berbicara. "Hamba Patidaha telah menghadap para ratu," ucapnya. Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri agak mengalami kesulitan memulai pertemuan itu. Menilik meskipun telah beberapa jenak belum sekalimat pun keluar dari mulutnya. Ibu Ratu Tribuaneswari yang terlihat tidak sabar. Akhirnya Ratu Gayatri mulai membuka pembicaraan. "Gajah Mada." Ratu Gayatri menyebut nama. Gajah Mada segera merapatkan kedua telapak tangannya dan membawanya ke ujung hidung. Penghormatan itu dibalas dengan anggukan. "Hamba Tuan Putri
Dalam sikap itu, Gajah Mada menjawab, "Apakah kamu sudah merasa siap melaporkan hasil penyelidikanmu?" tanya Ratu Gayatri. "Kalau sudah, berbicaralah tanpa harus ada yang disembunyikan. Sebagian dari apa yang akan kau laporkan sudah kami dengar dari Kakang Aryatada." Gajah Mada yang duduk bersila menegakkan sikap duduknya. Mahapati Aryatada mengangguk pandai ketika Gajah Mada meliriknya. Namun tidak ada senyum dari bibir kakek tua yang biasanya murah senyum itu. "Apabila hamba boleh tahu, keterangan apakah yang telah didahulukan oleh Paman Aryatada?" tanya Gajah Mada. Ratu Gayatri menyempatkan memandangi wajah para kakaknya. Tribhuwana menyampaikan pesannya yang ditujukan kepada kami melalui Paman Aryatada mengenai ketidaksediaannya diangkat menjadi ratu. Tribhuwana Tunggadewi merasa memiliki alasan yang kuat untuk tidak mau dipilih dan lebih menganjurkan agar Dyahwiyat yang diangkat menjadi ratu menggantikan Jayanegara. Gajah Mada tidak merasa perlu tergesa menjawab. Gajah Mada memilih menunggu Ratu Gayatri melanjutkan ucapannya. "Kau sudah memiliki keterangan penyebab apa yang mendorong Sri Gitarja mengambil keputusan macam itu?" "Hamba hanya bisa menebak, Tuan Putri," jawab Gajah Mada. "Mohon Tuan Putri berkenan melengkapi." Ratu Gayatri merasa yakin Gajah Mada sudah mengetahui mengapa Tribhuwana Tunggadewi mengambil keputusan yang demikian. Pengetahuan itu tentu didukung oleh jaringan telik sandi Bayangkara yang mampu menjangkau ke wilayah paling tersembunyi. Menurut Sri Gitarja, suaminya terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan yang terjadi kemarin. Semalam, di tengah malam, Sri Gitarja mencuri dengar pembicaraan suaminya dengan orang yang dipanggil dengan panggilan paman di kandang kuda. Bagaimana menurutmu? Gajah Mada sebagaimana sikap dan sifatnya yang tegas dan tanpa tedeng aling-aling melaporkan semua hasil penyelidikannya. Para ratu menyimak dengan seksama saat Gajah Mada mengajak mengenang sepak terjang pembesar Majapahit yang dihukum mati karena fitnahnya. Dengan segera para ratu teringat Mahapati atau Ramapati, pemilik wajah celingus yang jahatnya minta ampun. Melalui kenangan itu, Gajah Mada menggiring para ratu untuk mengenang Brahma Ratbumi. Sosok yang lebih jahat yang telah menghilang lama tidak diketahui jejaknya. Brahma Ratbumi yang adalah tangan kanan Ramapati langsung lenyap tak terdengar jejaknya. Bersama berakhirnya hidup Ramapati yang dijatuhi hukuman ditebas lehernya dengan pedang. Melalui mengenang nama itulah Gajah Mada menceritakan siapa orang-orang yang terbunuh yang masing-masing adalah para pendukung Raden Kudamerta. Para korban dan bahkan termasuk Raden Kudamerta harus disingkirkan karena adanya pihak yang berniat merebut kekuasaan. Bagaikan berhenti denyut jantung para ibu ratu ketika Gajah Mada menguraikan kemungkinan Raden Cakradara benar terlibat di belakang semua kejadian itu. Gajah Mada menguraikan bahwa di belakang suami Sri Gitarja ada nama yang sangat layak dicurigai. Orang itu adalah Pakering Suramurda yang berhasil disadap pembicaraannya dengan Raden Cakradara oleh Bayangkara. Gajah Mada melengkapi ceritanya dengan orang lain yang berada di belakang Raden Kudamerta bernama Panji Wirodopo yang terbunuh dan amat mungkin adalah kehadiran kembali Brahma Ratbumi yang telah murca sekian lama itu.
Gajah Mada juga melengkapi ceritanya dengan adanya sosok bernama Rangsang Kemuda yang masih belum tuntas diketahui siapa sesungguhnya. Isi dada segenap ratu selanjutnya bagi porak-poranda ketika penjelasan Patidaha Gajah Mada menguraikan sisi lain dari Raden Kudamerta yang ternyata memang benar telah beristri. Makin hening Bale Sangkutala itu ketika Gajah Mada bercerita tentang sepak terjang orang-orang yang merebut tahta yang ternyata telah bertindak lebih jauh dengan menghimpun kekuatan di sebuah tempat bernama Karangwatu. Tak lupa Gajah Mada juga melaporkan perkembangan keadaan Gajah Enggon yang belum menampakkan keadaan membaik. Demikian apa yang bisa hamba laporkan Tuan Putri, kata Gajah Mada. Hening yang menggeretaki Bale Sangkutala itu menyudutkan para ratu tak berbicara apapun. Ratu Tribuaneswari merasa sangat kecewa manakala mengenang ia yang dahulu menggagas hubungan antara Sri Gitarja dengan bangsawan dari Singosari itu. Raden Cakradara yang diunggulkan dan dipuji-puji itu ternyata menyembunyikan bulu-bulu di jantungnya. Sebaliknya, Ibu Ratu Gayatri berusaha mengedepankan rasa kecewanya dengan menggunakan cara pandang takdir, bahwa setiap orang memiliki suratan nasib sendiri-sendiri. Penguasa jagat raya telah menggariskan nasibnya. Demikian agaknya yang harus dialami Dyahwiyat yang ternyata bersuamikan lelaki yang telah memiliki istri. Dengan cara pandang yang demikian, Ratu Gayatri berusaha menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Gajah Mada, terdengar suara Ratu Prajnaparamita. Patidaha Gajah Mada sedikit memutar sikap duduknya mengarah kepada Ratu Prajnaparamita. Rupanya istri ketiga mendiang Prabu Kertarajasa Jayawardana itu berbicara sambil memejamkan mata. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada tegas. Bagaimana dengan pendapatmu sendiri? Gajah Mada kembali merapatkan kedua telapak tangannya dan membawanya ke ujung hidung. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada. Dalam hal siapa yang berhak atas dampar kencana, hamba hanya melihat para Sekar Kedaton tanpa harus melihat siapa Raden Cakradara dan siapa pula Raden Kudamerta yang ternyata punya kekurangan itu. Tepatnya, keputusan untuk mengangkat ratu, apakah itu Tuan Putri Sri Gitarja atau Tuan Putri Dyahwiyat, tidaklah dengan tujuan memberi peluang kepada orang lain menjadi raja. Menjadi suami ratu bukanlah dengan sendirinya menjadi raja, jawab Gajah Mada. Udara mengalir sedikit gerah karena di luar matahari sedang merajalela dan ganas-ganasnya. Aryatada yang semula lebih banyak diam itu akhirnya meminta perhatiannya. Aryatada beringsut dan menyembah. Apa pendapatmu, Paman Aryatada? Tanya Ratu Gayatri. Hamba mohon izin untuk bertanya sesuatu kepada Gajah Mada, jawab Empu Krewes Aryatada. Silahkan Paman Aryatada, jawab Ratu Gayatri. Gajah Mada mempersiapkan diri mengarahkan perhatiannya kepada Aryatada. Sekar Kedaton Gitarja menceritakan kepadaku, suaminya tak terlibat secara langsung. Yang bernafsu menguasai tahta itu pamannya. Bagaimana menurutmu? Gajah Mada beringsut untuk berhadapan langsung dengan Aryatada. Mungkin benar apa yang dikatakan Sekar Kedaton Gitarja. Namun, Raden Cakradara melakukan kesalahan dengan menyembunyikan apa yang ia ketahui. Siapa yang mengetahui rencana kejahatan dan tidak melaporkan rencana itu, orang itu bisa dianggap salah paman. Namun, untuk lebih jelasnya,
Aku harus berhasil menangkap dan memeriksa Pakering Suramurda. Apabila Pakering Suramurda sudah berhasil ditangkap, maka rangkaian cerita pembunuhan yang terjadi bagian dari rencana makar itu akan terkuak dengan gamblang. Aryatada kembali mengarahkan tatapan matanya kepada Ratu Gayatri. "Bagaimana Paman Tada?" tanya Gayatri. "Apakah Tuan Putri sudah berencana akan memanggil Raden Cakradhara dan Raden Kudamerta dan menanyai persoalan mereka?" Ratu Gayatri menggeleng. "Aku serahkan persoalan itu sepenuhnya kepada Gajah Mada. Bila Gajah Mada sudah menuntaskan pekerjaannya, barulah aku akan memanggil mereka." "Atau apakah Paman Tada mempunyai pendapat?" sigap Aryatada menjawab. "Hamba sependapat dengan Tuan Putri Gayatri. Hamba hanya ingin menekankan pendapat Gajah Mada. Ketika para Tuan Putri telah mengambil keputusan mengangkat ratu, harus ditegaskan bahwa suami ratu hanya menyandang kedudukan sebagai suami dan tak berhak menduduki dampar mengatasnamakan istrinya. Yang menyelenggarakan pemerintahan adalah ratu. Suami ratu bukanlah raja. Hal tersebut perlu diundangkan agar semua pihak, termasuk mereka yang berangan-angan merebut kekuasaan itu, mengetahui hal itu." Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri memejamkan mata untuk menimbang semua hal menggunakan kejernihan mata hatinya. Dua wajah, apakah Sri Gitarja dan Dyahwiyat, satu di antara mereka harus mengalah untuk memberi kesempatan kepada salah satu yang terpilih. Lalu, siapa yang harus ditunjuk untuk mengemban tugas demikian berat itu? Sri Gitarja, Dyahwiyat? Siapa yang harus dikalahkan dari dua nama itu? Manakala Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri membuka mata bukan karena telah mengambil keputusan, tetapi oleh ketukan pintu. Seorang berani mengetuk pintu mengganggu pertemuan itu, tentulah karena membawa persoalan yang sangat penting. Pintu terbuka, berlahan Bayangkara Macan Liwung menampakkan wajahnya. "Ada apa Bayangkara Macan Liwung?" tanya Gajah Mada. "Minta izin melaporkan sebuah peristiwa penting Kakang Gajah." "Peristiwa apa?" tanya Gajah Mada. "Pembunuhan terjadi lagi, kali ini di Balai Gringsing." Betapa terkejut Gajah Mada yang dengan seketika terbayang kepada Senopati Gajah Enggon. "Siapa yang terbunuh di Balai Gringsing?" "Lurah prajurit Anjar Langse," jawab Bayangkara Macan Liwung. Gajah Mada menarik napas lega setelah mengetahui bukan Gajah Enggon yang terbunuh di Balai Gringsing. Akan tetapi bahwa pembunuhan itu terjadi di tempat itu membuat Gajah Mada penasaran. Apalagi yang terbunuh adalah Anjar Langse yang belum lama berpapasan dengannya. "Tadi aku berpapasan dengannya, sekarang sudah mati. Bagaimana peristiwa itu terjadi?" "Aku tidak tahu Kakang Gajah. Tak seorang pun tahu siapa yang membunuh lurah prajurit Anjar Langse. Pisaunya sendiri menancap di dadanya." Bayangkara Macan Liwung menjawab. Gajah Mada mengarahkan perhatiannya kepada Ratu Gayatri. "Mohon izin Tuan Putri, hamba harus memeriksa Balai Gringsing." "Kamu punya penjelasan awal mengapa ada pembunuhan di Balai Gringsing Gajah Mada?" tanya Ratu Gayatri. "Belum Tuan Putri," jawab Gajah Mada. "Hamba berpapasan dengan Ki Lurah Anjar Langse dan Ki Lurah Singaderba ketika dalam perjalanan kemari. Sekarang tiba-tiba saja hamba menerima kabar Anjar Langse terbunuh." "Apakah pembunuhan terakhir ini masih ada hubungannya dengan kejadian belum lama sebelumnya? Apakah Anjar Langse juga pendukung Raden Kudamerta?" Gajah Mada menyembah.
Hamba belum bisa menarik simpulan apapun, jawab Gajah Mada. Baiklah Gajah Mada, kuizinkan kamu meninggalkan tempat ini. Kamu lebih dibutuhkan untuk menguak peristiwa itu. Setelah memberikan penghormatannya kepada masing-masing ratu, Patidaha bergegas menuju Balai Gringsing yang berada tidak jauh dari Balai Sangkuntala. Patidaha melihat tempat itu telah ramai oleh orang-orang yang mengerumuni mayat Anjar Langse. Di antara yang menyaksikan bahkan terlihat Raden Kudamerta dan Raden Cakradara bersama. Beberapa saat kemudian, dari salah satu pintu penghubung hadir pula Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terusik pula rasa ingin tahunya. Di sudut ruang tak jauh dari Sekar Kedaton Dyahwiyat, Nyai Lengger tampak gemetaran. Perempuan tua itu mengalami kesulitan meredam kekagetannya. Bayangkara Jayabaya dan Riung Samudra bergegas menjemput Patidaha. Apa yang terjadi? Tanya Gajah Mada. Kejadiannya seperti terjadi begitu saja. Dari kejauhan aku melihat Ki Anjar Langse berkelahi dengan entah siapa. Ketika aku berlari mendatangi, Ki Anjar Langse mati dengan pisau tertikam di perutnya. Pelakunya menghilang ke sana, atau mungkin ia melompati dinding. Pelakunya tidak mengenakan pakaian, ia bertelanjang dada, jawab Bayangkara Jayabaya. Gajah Mada mencari-cari wajah seseorang. Pemilik wajah yang dicarinya tak mampu menguasai diri. Nyai Lengger yang mendapat tugas merawat Gajah Enggon meringkuk bersandar dinding. Tolong semua keluar, tinggalkan tempat ini. Perintah Gajah Mada terdengar amat lantang. Semua tak terkecuali tanpa perintah itu diulang, kembali bergegas keluar dari ruangan itu. Nyai Lengger yang juga hendak keluar dicegah oleh Gajah Mada. Betapa takut Nyai Lengger terbaca dari tangannya yang gemetar hebat. Untuk menenangkan Nyai Lengger, Gajah Mada menepuk-nepuk pundaknya. Gajah Mada bahkan memberi pelukan yang ternyata mampu menenteramkan perempuan itu. Beberapa jenak Patidaha bersirobok pandang dengan Dyahwiyat. Gajah Mada mengangguk perlahan dan Dyahwiyat berbalik. Apa yang Nyai Lengger lihat? Aku tidak tahu Ki Pati. Bagaimana ceritanya Ki Lurah Langse terbunuh? Aku sungguh tidak tahu. Kejadiannya begitu cepat. Semula Ki Anjar Langse dan Singadarba datang menengok. Aku masih menunggu Senopati Gajah Enggon. Lalu datang lagi Rakyat Kembar ikut menengok. Aku terpaksa menjauh ketika Rakyat Kembar bergabung. Gajah Mada mencuatkan alisnya. Kenapa? Karena Rakyat Kembar tidak ingin aku ikut mendengar pembicaraannya, jawab Nyai Lengger. Lalu Gajah Mada memberi tekanan. Sepertinya terjadi perselisihan pendapat antara mereka bertiga. Tak jelas apa yang mereka bicarakan. Meski aku sudah berusaha menajam-najamkan telingaku, aku melihat Ki Singadarba keluar lebih dulu dari ruangan itu. Beberapa jenak antara Ki Anjar Langse dan Ra Kembar masih terjadi pembicaraan sambil berbisik-bisik. Kemudian aku lihat Rakyat Kembar keluar sehingga yang tinggal hanya Ki Anjar Langse dan Senopati Gajah Enggon. Gajah Mada memandang Nyai Lengger langsung menusuk ke bola matanya. Gajah Mada masih termangu. Gajah Mada masih menunggu Nyai Lengger melanjutkan kata-katanya. Namun Riung Samudra datang mendekat meminta perhatian. Kutemukan sebuah jejak Kakang Gajah, kata Riung Samudra. Orang yang membunuh Lurah Anjar Langse melompati dinding. Ada jejak darah di tembok ketika pelaku pembunuhan itu berusaha meninggalkan tempat ini. Gajah Mada tidak memberikan jawaban untuk laporan itu. Perhatian terarah
kepada Nyai Lengger. "Lanjutkan ceritamu, Nyai," kata Gajah Mada. Nyai Lengger menarik nafas amat panjang untuk menenangkan diri. "Sayang sekali aku tidak terganggu oleh keinginan kencing yang tak bisa aku tahan. Aku pun pergi ke Kula. Saat aku kembali, Ki Lurah Anjar langsung tergeletak di depan pintu dalam keadaan tak bernyawa." Gajah Mada bangkit dan mengedarkan pandangan matanya ke tiap sudut balik geringsing. Mungkin bisa menemukan jejak apapun yang tertinggal. Patidah Gajah Mada hanya bisa berandai-andai. Andai kata kepada Senopati Gajah Enggon bisa diajukan pertanyaan. Andai kata Gajah Enggon tidak dalam keadaan pingsan. Dengan penuh perhatian, Gajah Mada memperhatikan pisau yang menancap di dada Ki Lurah Anjar Langse. Pisau itu dicabut dan diamati. "Bayangkara Riung Samudra dan kamu Bayangkara Jayabaya." Gajah Mada menyebut nama, meminta perhatian. Bayangkara Riung Samudra dan Bayangkara Jayabaya mendekat. "Samudra, kamu panggil Lurah Singadarba." "Perintahkan ia menghadap aku sekarang juga di balai prajurit." "Jayabaya, panggil Ra Kembar, kutunggu di balai prajurit. Dan kamu Macan Liwung, cari tahu apakah Anjar Langse adalah salah seorang pendukung Raden Kudamerta. Sambil kamu cari bukti pisau ini milik siapa. Jika diduga milik Anjar Langse sendiri, harus dibuktikan senjata ini benar-benar miliknya." "Baik Kakang," balas Jayabaya, Riung Samudra, dan Macan Liwung serentak. Dengan langkah lebar, Gajah Mada melangkah ke halaman belakang. Sejenak setelah itu, seekor kuda terdengar berderap meninggalkan halaman belakang istana menuju balai prajurit. Sekelompok prajurit yang bertugas menjaga pintu belakang serentak bangkit dan memberikan penghormatannya. Beberapa orang prajurit atas perintah Gajah Mada segera memindahkan mayat Anjar Langse dan mengabari sanak kadangnya. Darah yang mengenang pun dibersihkan. Para prajurit itu masih sempat memperhatikan keadaan Senopati Gajah Enggon yang seperti mati. Nafasnya sangat perlahan, tak terbaca di ayunan dadanya bahwa tangan Gajah Enggon yang dipegang terasa hangat. Hal itu menjadi pertanda Gajah Enggon masih hidup. Namun seorang prajurit merasa penasaran. "Apakah menurutmu Senopati Gajah Mada masih hidup?" Yang lain ikut memperhatikan. "Tentu, tetapi mana nafasnya?" Sepeninggalan para prajurit yang memindahkan mayat dan membersihkan darah yang menggenang, Sekar Kedaton berniat masuk ke balik geringsing. Akan tetapi ia batalkan niat itu ketika dilihatnya suaminya dan Raden Cakradara memasuki balik geringsing melalui pintu lain. Sekar Kedaton Dyahwiat memiliki waktu untuk melenyapkan diri ke balik dinding dan memasang telinga. Tahu diri bahwa tidak baik ikut mendengarkan pembicaraan orang, apalagi mereka adalah Raden Cakradara dan Kudamerta. Nyai Lengger segera menyingkir. Nyai Lengger terheran-heran melihat Sekar Kedaton Dyahwiat melekat di balik tembok. Namun Sekar Kedaton menempelkan jari ke bibir dan memberi isyarat kepadanya untuk pergi menjauh. Rupanya Raden Kudamerta merasa risih menahan-nahan. Beban itu kini tidak bisa ditahan lagi. "Aku tidak mengira Kakang Cakradara sanggup melakukan itu," ucap Raden Kudamerta. "Cara yang terlalu kasar dan melukai perasaan. Jika Kakang beringinan menduduki Dampar, mengapa Kakang tidak sampaikan saja tanpa harus menumpas orang-orangku? Atau bila Kakang Raden Cakradara seorang laki-laki jantan, aku akan menerima tantangan Kakang dimanapun dan kapanpun. Aku tak akan mundur meski selangkah." Raden Cakradara sedikit kebingungan. Perbuatan Pakring Suramurda
telah menempatkan dirinya di kedudukan yang serba salah. Aku tidak melakukan seperti yang kau tuduhkan itu, Adi Kudamerta. Semua yang terjadi memang ulah pamanku. Namun, bukan berarti semua itu kehendakku. Salah besar tuduhanmu itu. Raden Kudamerta tersenyum sinis. Alasan yang dikemukakan pesaingnya itu amat sulit untuk diterima akal sehat. Setidaknya, Raden Kudamerta telah kehilangan sebagian dari para pendukungnya. Orang-orang yang mati terbunuh dari Panji Wirodopo sampai yang terakhir, sahabat baiknya, Ki Anjar Langsi ikut mati pula. Aku tidak akan membiarkan perbuatanmu, Kakang Raden Cakradara. Kelak, kita harus selesaikan urusan ini secara jantan. Raden Kudamerta mengancam dengan suara bergetar. Raden Kudamerta merasa tak ada gunanya berlama-lama di tempat itu. Raden Kudamerta segera mengayun langkah lebar kembali ke istana Kiri. Dengan berhati-hati agar jangan menimbulkan jejak suara, Dyahwiyat bergegas meninggalkan Balik Ringsing dan menyelinap jalan sempit pemisah bangunan utama dan bangunan di belakangnya. Semua ini gara-gara ulah Paman Bagring Suramurda. Aku terperosok dalam keadaan yang sulit seperti ini. Raden Cakradara mengeluh. Raden Cakradara duduk di sudut pembaringan sambil memperhatikan wajah Senopati Gajah Enggon yang pucat. Benjolan di kening Gajah Enggon telah pulih seperti sedia kala, hanya meninggalkan jejak luka yang mengering. Benturan macam itu bila mengenai bagian tubuh yang lain tidaklah terlalu berbahaya. Namun karena yang terkena adalah kening yang di dalamnya ada otak untuk berpikir, guncangan di dalam otak menyebabkan kemampuan berpikir itu lenyap. Kesadaran pun hilang dan lunglai tubuhnya. Raden Cakradara memperhatikan ruangan itu, hanya dirinya dan Gajah Enggon tanpa ada orang lain. Ketika Raden Cakradara memutuskan akan kembali ke istana kanan, ia batalkan niatnya melihat Gemak Trutung berlari-lari mendatanginya. Abdi dalam Gemak Trutung berusaha sekuat tenaga mengendalikan nafasnya. Aku mencari Raden sampai ke makam, ucap Gemak Trutung. Raden Cakradara berbicara dengan suara berbisik. Kau berhasil bertemu dengan Paman Bagring Suramurda? Gemak Trutung mengangguk. Aku berhasil, Raden. Sudah aku sampaikan semua pesan Raden kepadanya, juga keinginan Raden untuk bertemu di alun-alun. Akan tetapi Ki Bagring meminta Raden menemuinya tengah malam ini di Padas Payung. Raden Cakradara termangu. Di Padas Payung? Ulang Raden Cakradara. Benar, Raden, jawab Gemak Trutung dengan tegas. Baiklah, terima kasih atas jasamu, Gemak Trutung. Tolong kau simpan rapat-rapat apapun yang kau dengar. Gemak Trutung mengangguk, namun sejatinya ia merasa cemas.